Ha'a itu artinya naik atau mengajak orang kepada ketinggian. Mengajak orang kepada ketinggian. Kalau mengajak orang turun kan enak. Kalau ngajak pada ketinggian namanya maksa kan? Betul nggak? Ada semacam unsur paksaan, gitu. Sehingga kalau yang ini, hai, ambillah. Ini nih kalau bahasa saya, ini spidol saya, ambillah. Ya, maaf saya ini Bu Uwais nih. Ini spidol saya untukmu, ambillah. Ngerti nggak? Oke, saya buat segini supaya kita betul-betul faham bahasa Al-Quran itu. Laka ini penghususan, ini khusus untukmu. Kamunya di sini you. Kita pakai terjemahan ini saja. Ya. Haita, ambillah. Laka, ini untukmu. Ya. Sehingga kalau dilanjutkan, haitalak, haitalak, haita, ambillah, laka, untukmu. Mu-nya adalah Yusuf. Fahim? Oke, kita kembali. Wa ghallaqatil abwab, dan dia telah menutup berulang kali semua pintu. Itu loh kalau diterjemahkan ininya. Ya. Dan dia telah menutup pintu-pintu. Wa qalat, dan dia berkata, hai talak, ambillah, ini untukmu. Faham? Oke. Saya yakin kalau sudah dapat gambaran dari awal, kita akan tergambar dengan jelas di sini kita. Saya tidak akan detailkan lagi, cukup segitu. Ya, cukup segitu ceritanya. Silakan detailkan sendiri karena kita sudah tahu tadi dari kata ghallaqat, ghallaqat ditambah yang kedua abwab. Ketiga tadi rawadat, rawadat. Ini kata-kata kunci untuk memahami ayat ini. Ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Lagi. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. 1, 2, 3. Oke. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Lagi. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. 1, 2, 3. Masih ada yang salah tadi. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. 1, 2, 3. Alhamdulillah.
Hafal? Apa arti ghallaqa tadi? Menutup. Kalau membuka apa? Fataha. Oh, nggak boleh nggak tahu. Ghallaqa menutup, membuka, fataha. Rawadat tadi apa rawadah? Merayu. Iya, dua kata. Kita simpan kata-katanya tadi. Rawada tadi polanya sudah dapat. Sekarang ghallaqa kita garis bawahi tasdidnya saja. Tasdid itu menunjukkan itu berangsur-angsur, menunjukkan itu berulang kali. Jadi kalau ibu nanti ketemu di Quran misalnya sama kan? Ini kan tasdid di sini semua nih. Tadi ada dua unsur, berangsur, kemudian berulang. Nawwaro menyinari. Nawwaro menyinari. Berarti menyinarinya berangsur-angsur dan berulang kali. Baddala menggantikan. Menggantikannya berangsur-angsur dan berulang kali. Allama mempelajari. Jadi mempelajari itu harus berangsur-angsur. Satu, yang kedua harus berulang. Yang hari ini kita bahas saja pun minggu besok hilang lagi. Iya, gitu. Iya. Berulang kali, itu salah satu. Sallama juga berangsur-angsur, berulang kali. Saya garis bawahi tasdidnya saja dulu. Ya, apapun artinya, arti tinggal kita lihat di terjemahan. Tapi unsur ini nih harus ada nih. Berangsur-angsur, berulang kali. Oke, seperti tadi. Simak dulu, bayangkan tulisannya. Bayangkan tulisannya, dengarkan bacaannya. Saya baca dulu yang tadi, yang kedua, potongan kedua. Ya. Yang pertama kan sudah hafal. Sekarang yang kedua tadi. Kita ini belajar untuk imajinasi, membayangkan huruf-hurufnya, kita dengarkan. Ya. Jadi ini tujuannya memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita ini. Gitu. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Lagi, bayangkan hurufnya, dengarkan bacaannya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Yuk sama-sama. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. 1, 2, 3. Bisa disambungin dari pertama? Oke. Apa tadi? Rawadat. Warawadathu. Ya, dari warawadathu. 1, 2, 3. Mengapa jadi begini? Udah mulai serba salah. Mau nunduk saya ngeliat. Iya kan? Kamu ketahuan. Sementara di sini mau dengerin sebelah juga samar-samar.
Oh, dah hafal, dah khatam saya. Ya. Ya. Wa rawadan hullati huwa fi baitiha an nafsi. Dengarkan lagi. Wa rawadan hullati huwa fi baitiha an nafsi. Dah kembali lagi. Nah, yuk, jangan lihat Quran. Ya, udah nggak keren lagi lihat. Kan ada di sini. Ya, yuk, 1, 2, 3. Wawol aduh, Dot capek Dot, lu gantiin Dot, gue capek Dot. Enggak, dilancarin, yang kedua lancar, yang kedua yuk balik ke sini, di sini hilang, dilancarin ini hilang. Aduh, siku capang siku capek ini. Ya, siku capang siku capek, siku tabang siku lape, tadi enggak? Ya. Oke. Enggak ada masalah, maafi masalah. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kita belajar saja, kita sudah begini saja. Saya tidak membanggakan loh. Ini kita semua orientasinya kita arahkan loh. Kita tulis, ibu simak, kita baca bersama, dijelasin kata-katanya. Coba, ya, gitu, ya. Saya baca lagi berkali-kali, dibaca lagi berkali-kali. Ini sudah hampir semuanya gini, kita kerahkan ini. Ya, kalau ibarat tentara Rusia itu semua senjatanya dari yang kecil sampai yang besar ini sudah kita kerahkan semua ini. Ini artinya adalah bahwa bagaimana kalau nggak dipelajari kan? Itu saja. Pertama kita paham diri kita memahami diri kita. Yang kedua memahami hakikat. Gimana kalau nggak belajar? Orang belajar aja hari ini ingat, ini lupa. Oke. Satu, dengan pemahaman diri itu, maka kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Ya Allah, tadi saya hafal, sekarang saya lupa. Kita datang kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hafalan hamba. Ya Allah, kuatkan ingatan hamba. Ya Allah, mudahkan hamba menghafal Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Quran. Ya kan? Jadi bukan sekedar hanya menyadarkan siapalah gua, siapalah, nggak bisa begitu. Itu pertama harus sampai di situ dulu. Kedua, kita datang mendekat kepada Allah dengan doa. Oh, kita tambah disadarkan ini. Ya, yang poin keduanya, simak lagi yang keduanya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Simak lagi, saya ulang dari awal ini. Ini udah maksimal ini. Ya. Ya. Wa rawadan hullati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Oke, hafal? Siap? Yuk, rawadat. 1, 2, 3. Akhirnya
Kan ada satu, Bu, semakin kita besar usaha kita kerahkan untuk sesuatu, begitu sesuatu yang dengan kesungguhan tadi dapat, kita alhamdulillah. Betul nggak? Alhamdulillah itu rasanya nikmat banget. Iya? Gitu. Tapi kalau sesuatu yang kita kerjakan dengan nyantai-nyantai, kemudian dapat, alhamdulillah. Alhamdulillahnya pun ringan itu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh dengan segala kesungguhan, dengan segala upaya, akhirnya kita dapat sampai begini, alhamdulillah, keluar semua di sini nih. Itu napas segarnya, napas leganya. Ya, alhamdulillah. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Pendek kan cuma kalau baca. Lanjut. Baru muncul kata qala. Berarti kalau tadi ada dua peran. Qalat berarti istri yang beli, ya, perempuan. Kalau qala berarti you. Oke. Dua potong tadi itu kedua-duanya yang berbicara adalah wanita yang Yusuf berada di rumahnya. Allati huwa fi baitiha. Coba kita ringkaskan itu. Allati huwa fi baitiha. Wanita yang Yusuf ada di rumahnya. Gitu. Nah, sekarang giliran Yusuf. Maka di sini bahasanya adalah menjawab. Wa qala, dan Yusuf menjawab. Ma'adzallah. Ma'adzallah. Ma'adzallah ini artinya ma'adza itu perlindungan. Ma'adza itu perlindungan atau tempat berlindung. Allah tempat berlindung atau berlindung kepada Allah. Gitu. Ingat dalam surat Maryam, ketika Maryam berada di mihrab, didatangi oleh malaikat, Maryam juga berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Hafal ayatnya kan? Kan surat Maryam sudah kita bahas. Sekarang sudah surat Toha malah. Iya? A'udzu A'udzu birrahman in kunta taqiyya. Ini doa Maryam, ya. Ketika datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, Maryam hanya berdoa, A'udzu birrahman, aku berlindung kepada Ar-Rahman. In kunta taqiyya, sesungguhnya engkau adalah orang yang bertakwa. Artinya kalau orang yang bertakwa pasti tidak akan mendatangkan yang tidak baik, gitulah. In kunta taqiyya. Di sini Nabi Yusuf memohon perlindungannya dengan ma'adzallah. Ma'adzallah. Ya, aku, kalau terjemahannya perlindungan perlindungan Allah atau tempat berlindung kepada Allah, diterjemahkan dengan aku berlindung kepada Allah.
Kalau aku berlindung itu di sini, gini. Ini ma'az itu artinya perlindungan. Ma'azallah. Innahu, sesungguhnya dia, di dalam tafsir, hu ini kan huwa. Ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan ini kembali ke Allah. Ada yang mengatakan orang yang beli. Orang yang beli. Maka kalau kita lihat-lihat semua terjemahannya tadi, sesungguhnya dia, itu kadang ada yang dianya huruf dal D besar, ada yang D kecil. Kalau dianya D kecil, berarti dia memahami yang kedua. Bisa dipahami? Tapi kalau dianya pakai D besar, berarti dia memahami sebagai Allah. Kita sudah ketemukan kata ini di ayat berapa? Akrimi maswah, ya kan? Betul kan? Muliakanlah tempatnya, muliakanlah tempatnya. Ya. Kalau maswahu tempatnya. Tempatnya. Sekarang di sini ya ini menunjuk kepada aku. Jadi maswai tempatku, karena di sini yang berkata adalah Yusuf. Kalau tadi kan yang berkata adalah si pembeli. Muliakan tempatnya ketika dia berkata kepada istrinya. Dua kita. Maswahu maswaya. Maswahu tempatnya, maswai tempatku. Udah dua maswa. Buat catatan kecil, maswa terulang 2 kali. Innahu, tadi di sini sudah bisa dipahami. Walaupun kemudian yang kebanyakan ulama memahami ini. Hu-nya di sini adalah Allah, ya. Tapi saya sampaikan kedua-duanya supaya nanti kita tidak asing kalau mendengar pendapat yang lain. Ya, innahu ini diartikan dengan orang yang membeli. Mayoritas ulama tafsir menguatkan ini. Jadi innahu, sesungguhnya dia Allah, ini tadi ma'azallah. Rabbi, Tuhanku. Ahsana, ya, ahsana, dia telah menjadikan baik, ya kan? Ahsana, dia telah menjadikan baik, dia telah membuat baik, maswai, tempatku, keadaanku. Coba kita lihat di ayat lain disebutkan bahwa ini ayat berapa? Ghalibun ala amrih wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ujung ayat 21. Allah mengalahkan, artinya Allah menyukseskan semua urusan Yusuf, ya. Semua yang diterima oleh Yusuf dibuang ke dasar sumur, dikalahkan
tipu daya saudara-saudaranya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirim orang ke sumur itu. Itu. Ghalibun ala amrihi. Nah, di sini disebutkan pengakuan Yusuf, Rabbi, Tuhanku, ahsana mathwai. Apa bahasa ininya? Telah memperlakukan aku dengan baik. Mulai dari semenjak Nabi Yusuf mimpi. Ayat 4, 5 dan 6 coba. Pertama sekali. Jadi pertama sekali Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam itu terhubung dengan Allah ketika dia mimpi. Tapi mimpi itu terus berbekas. Ini kita bukan mimpi, ini lihat-lihat langsung lah firman-Nya. Enggak berbekas juga nih, kan herannya situ. Nabi Yusuf masih kecil mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Hafalkan sudah? Ya kan? Aku melihat 11 bulan dan bintang, semuanya sujud kepadaku. Itu mimpinya Nabi Yusuf, dan itu berbekas terus sehingga nanti dia menjadi perilakunya jadi bagus dan sebagainya. Satu, yang kedua, akibat ingatannya itu dia diselamatkan oleh Allah dari ghayabatil jub. Iya, dia diselamatkan dari ghayabatil jub. Dia diselamatkan dari dijual murah. Bukan kepada lawakan yang beli akhirnya, bukan tukang lawak yang beli bahasa ininya, tapi yang beli adalah orang yang mempunyai gitu. Itulah cara Allah. Ya. Innahu, sesungguhnya dia, Rabbi, Tuhanku, ahsana mathwai, telah memperlakukan aku dengan baik semenjak aku masih kecil sampai sekarang usia 20 sampai 30 tahun ini. Coba. Yuk kita garis bawahi dulu. Ini saya garis bawahi begini. Coba buat kesimpulan. Ini tiga. Atau ini buat dua nih. Ya, Rabbi ahsana mathwai ini dua. Kita ambil pelajaran. Kalau tadi ceritakan cerita tentang perilaku istri yang beli, yang kemudian sejarah menyebut namanya Zulaikha, menyebut namanya Zalikha. Nanti insya Allah akan terjawab, Zulaikha itu nikah atau tidak dengan Yusuf. Kan sekarang banyak orang doa, iya kan? Allahumma alif qulubahuma kama alafta Adam wa Hawa wa alif qulubahuma kama alafta Yusufa wa Zulaikha. Hati-hati loh. Iya. Saya tidak menemukan ayatnya yang menyebut akhirnya Yusuf menikah dengan Zulaikha. Karena Zulaikha punya wallahu alam. Ya. Nah, kita kembali ke cerita ini. Begitu rayuan, oke, saya harus pakai bahasa ini sedikit supaya membuat kita jelas ceritanya. Begitu dahsyatnya rayuan Zalikha atau Zulaikha ini, merayu kemudian menutup berulang kali semua pintu, oke? Sampai mengatakan, maaf bahasa ininya, hai talak. Kadie bahasa Jermannya. Ya, itu. Ini untukmu. Bisa dipahami? Ini untukmu, kesinilah, ini untukmu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Pertama, Yusuf, ma'adzallah, aku berlindung kepada, mudah-mudahan Indonesia ini banyak Yusuf. Ya, begitu. Sekarang ini kita tambah perparah ini, bukan Yusufnya sudah hilang, sudah keyusufannya. Itu, jangankan digoda, malah dia yang goda. Iya kan? Satu,
setelah Yusuf ma'azallah memohon perlindungan kepada Allah, yang kedua Yusuf mengingat Rabbi ahsana maswai. Apakah ini diartikan suami si Zulaiha, ataukah ini diartikan Allah bahwa tuanku telah memberikan tempat yang bagus bagiku? Kalau bahasa kitanya, maaf kalau bahasa ininya, apa saya harus balas dengan pengkhianatan? Gitulah. Pertama ma'azallah. Kalau diartikan Allah, Allah telah memelihara aku dari aku kecil dengan pemeliharaan atau penempatan yang sebaik kita bisa bayangkan itu dari ghayabatil jub sampai ke istana. Betul? Ini diingat terus itu oleh Yusuf. Ini yang mengontrol perilakunya. Sebegitu gencar pun bujukan rayuan Zulaikha nggak mempan, karena dia pertama berlindung pada Allah, yang kedua dia nggak mau, bahasa kasarnya tadi, mengkhianati orang yang sudah memperlakukan dia dengan baik. Jadi kalau kita ingat kita dapat nikmat seperti ini diberi oleh Allah, ya, apa saya harus balas nikmat ini dengan perlakuan zalim? Kan gitu? Nanti ada lagi pengakuan yang ketiganya, bahwa orang yang zalim itu tidak akan beruntung. 3 pengakuannya. Menangkis rawadathu. Bisa dipahami? Sahabat Quran rahimakumullah. Clear enggak? Jadi satu di antaranya yang membuat kita bisa ingat, bisa terkontrol perilaku kita. Ingat, ini yang kita terima ini semuanya karunia Allah. Jangan Allah beri fasilitas seperti ini, usia, badan sehat, ini cerdas, kita gunakan untuk mengkhianati Allah. Contoh bahasa begini, kalau orang lain berbuat, misalnya berbuat, maaf, nauzubillah, berbuat jahat ke kita, berbuat yang jahat ke kita, barangkali kita sakit, tapi masih ada rasa, oh wajar, dia kan orang luar, orang jauh, ya. Tapi kalau orang yang misalnya kita biayai dari kecil, kita sekolahkan dia, kita ini dia, ya, kita berikan yang terbaik, kemudian setelah itu dia jahat ke kita, sakitnya double kan? Gitu, itu dia. Nah, gimana Allah beri kita sehat hari ini, sementara sehatnya kita gunakan untuk menjauh dari Allah, kita gunakan untuk hal-hal yang lain, ya. Kita dedikasikan hidup kita kepada yang bukan menentukan hidup dan mati kita. Wajar saja kalau Allah cemburu, ya, wajar saja kalau Allah cemburu, ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita belajar dari sini, yuk. Satu di antaranya yang membuat bisa mengontrol perilaku kita, ingat, kalau bahasa manusianya jasa manusia, ingat jasa Allah, ya. Kita dulu dari umur segini, maka saya bilang kalau kita punya foto-foto lama, itu sebaiknya disimpan, ya. Kalau perlu buat tahapan-tahapan, tahapan TK, tahapan SD, SMP, SMA, kuliah. 5 tahun pertama menikah, 5 tahun kedua menikah, terus urutin fotonya. Kan kalau ibu-ibu kan suka foto kan? Nah, urutin foto-fotonya. Dilihat itu dari sini ke sini, sekarang begini, ya, gitu. Begitu kita lihat, kita bandingkan foto waktu mahasiswa, foto waktu jadi mahasiswa dengan foto kita waktu TK. Ya Allah, lucu banget gua dulu gitu. Ya Allah, dekil banget. Enggak? Kita mengkritik kita dulu kan waktu TK-nya. Gitu. Nah, waktu TK kita begini, ngilap ingus kan. Kalau kita di kampung lu sampai berkerak di sini nih. Oh, gitu. Iya. Nah, itulah dulu. Oh, begitu mahasiswa, wow, sudah kenal dengan perawatan, sudah keren. Iya? Oke. Setelah sampai di sini, mundurin lagi ke sini, balik lagi, lihat yang sekarang setelah punya cucu. Ini dari mahasiswa ke punya cucu. Oke?
Jadi kita ini ke sini, ini ke sini. Untuk memahami apa tadi? Rabbi ahsana maswai. Ya, Rabbi ahsana maswai. Tuhan telah memberikan pelayanan sangat baik kepadaku. Ke bahasa manusianya, nggak pantas dan sangat nggak pantas kalau saya mengkhianati orang yang sudah memberikan yang terbaik buat saya. Bisa pahami? Ini mengontrol, ini mengontrol. Ya. Qala ma'adzallah. Qala ma'adzallah. Yusuf menjawab, Yusuf berkata, perlindungan Allah. Itu kalau arti letter like-nya, perlindungan Allah. Kemudian diterjemahkan, aku berlindung kepada. Kalau aku berlindung itu sebenarnya di sini. Ini contoh surat Maryam ya. Ketika Maryam berlindung, a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Qala ma'adzallah. Ya. Qala ma'adzallah. Lagi. Qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsana maswai. Maswai kan kalau berarti ya? Ya? Kalau dibuktikan jadi maswai bacaannya kan? Innahu rabbi ahsana maswai. Rabbi, Rob itu ini Rob mengatur, menjaga, memelihara, mendidik. Itu dia. Ya, sesungguhnya dia Tuhanku yang mengaturku, yang memeliharaku, yang menjagaku, yang mendidikku. Ahsana maswai, ahsana maswai, telah memberikan tempat terbaik kepadaku, telah memberikan pelayanan terbaik kepadaku. Ini satu di antara kunci supaya tidak berkhianat itu adalah ingat apa yang sudah kita baik hablum minallah maupun hablum minan. Itu dia kata kunci. Sakit itu, ya. Itu salah satu di antaranya supaya menghindarkan kita dari berkhianat. Ini nanti ujungnya berkhianat. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Tinggal sedikit lagi. Yang terakhir ini saya tahan. Karena kuncinya di sini. Innahu la yuflihuz zalimun. Berarti orang yang kalau bahasa ininya tadi mengkhianati apa yang dilakukan oleh tuannya namanya zalim. Orang zalim itu la yuflih. Apa artinya? Tidak akan pernah beruntung. Kalau sudah tidak pernah beruntung, apa yang kita cari dalam hidup ini? Oke? Baik hablum minan nas maupun hablum minal, itu dia kata kuncinya. Orang yang mengkhianati tadi disebut dengan zalim. Orang zalim itu la yuflih. Tidak akan pernah beruntung. Nauzubillah min zalik. Jadikan kita semua ya Allah sebagai orang yang amanah. Ya, jadikan kita semua orang yang selalu mengingat ya semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatan kita terhadap nikmat kepada Allah dari Allah, ingatan kita terhadap jasa orang, insya Allah akan membuat kita berperilaku baik kepada Allah dan kepada orang
Insya Allah itulah yang mengundang datangnya hasanah fid dunya, hasanah fil amin ya rabbal alamin. Sampai Ahad depan insya Allah kita Ramadan. Sebenarnya saya juga kewalahan ini Ramadan. Ya, sebenarnya saya pengen break aja, libur aja gitu. Ya, gitu. Tapi ada yang minta juga. Ya, ada yang minta juga. Jadi sehingga saya ambil jalan tengah lah. Kalau biasanya kan kita 3 kali seminggu, Selasa, Rabu, Kamis kan. Kita pilih surat tertentu, kita buat 12 kali pertemuan atau 9 kali pertemuan. Ya, untuk tahun ini mungkin kita teruskan surat Yusuf, dengan tetap seminggu sekali. Cuman jamnya yang berbeda. Jamnya 10 sampai kita zuhur bersama. Ya, Ahad, setiap Ahad kita mulai pukul 10 sampai kita zuhur bareng di sini. Ya. Setiap Ahad, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.